Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kalau ada kata-kata koordinat, berarti nantinya kita akan menggunakan garis koordinat ya. Untuk yang pertama yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius suatu titik merupakan posisi suatu titik dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y terhadap titik asal O yaitu 0,0 sebagai titik pusatnya. Nah, koordinat kartesius ini ditulis dengan notasi titik P yaitu X, Y. Nah, di sini penjelasannya maksudnya apa sih? Di sini saya coba gambarkan garis koordinatnya terlebih dahulu ya, supaya bisa menjelaskan dengan gambarnya juga. Di sini ada garis X dan garis Y. Jadi dia bilang koordinat kartesius itu dinotasikannya dengan X, Y ya. Di sini misalnya saya punya titik P yaitu 3,4. Nah, berarti 3-nya itu sebagai X dan 4-nya itu sebagai Y. Kalau dalam gambar di garis koordinat ini, berarti di sumbu X-nya itu letaknya di angka 3 ya. Nih di sini nih ya, saya tuliskan angka 3. Kemudian di sumbu Y-nya juga 4 ya. Nah, kemudian 3 dan 4-nya ini kita tarik garis sampai ketemu titik. Nah, ternyata titiknya di sini. Nah, ini yang disebut dengan koordinat kartesius. Seperti itu. Ya, jadi untuk yang garis yang ini nih yang saya tandakan, ini merupakan garis Y ya, karena ini sejajar dengan garis Y. Kemudian yang atas ini adalah garis X karena sejajar dengan sumbu X gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, ini juga garis-garis ini nanti akan terpakai untuk mencari koordinat kutub ya. Ini untuk koordinat kartesius. Kalau koordinat kutub atau polar suatu titik merupakan besarnya jarak suatu titik tertentu P yaitu X, Y terhadap titik asal O yaitu 0,0 dan besarnya sudut yang terbentuk oleh garis OP terhadap sumbu X. Nah, koordinat kutub ini ditulis dengan notasi P yaitu R, alfa derajat. Nah, di sini maksudnya apa sih dari penjelasan sepanjang ini? Di sini ada 2 poin. Yang pertama tadi dia bilang jarak suatu titik tertentu P terhadap titik asal O ya. Jadi maksudnya yang tadi notasi R, alfa derajat, R-nya ini adalah garis dari titik pusat 0,0 ke titik koordinat kartesius yaitu X, Y. Nah, di sini saya tarik garis nih, yang ini ya. Nah, itu merupakan R-nya. Nah, R-nya ini bisa didapat dari mana sih? Dari teori Pitagoras. Nah, di sini kan sisi miring ya. Kalau di teori Pitagoras itu kalau sisi miring dia dijumlah. Nah, berarti untuk mencari R rumusnya adalah akar X dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan. Nah, udah ada nih rumus yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi notasinya yaitu alfa derajat. Nah, alfa derajat ini bisa didapat dari mana? Bisa didapat dengan trigonometri. Balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Nah, trigonometri itu kan ada sin, cos, dan tangen ya. Untuk mencari sin, cos, tan itu kan berarti identik dengan samping, miring, depan ya kan. Berarti di sini kita harus menentukan dulu sudutnya di mana, kemudian samping, miring, depannya di mana gitu. Nah, di sini sudutnya udah pasti di pojok sini ya yang saya tandakan di situ. Nah, itu adalah sudutnya karena kan kita pusatnya di 0,0 berarti sudutnya di situ, oke? Nah, berarti tinggal ditentukan depannya adalah ini ya, yaitu garis Y. Kemudian miringnya adalah garis R dan sampingnya adalah garis X ya. Nah, baru deh kita bisa menggunakan rumus sin, cos, dan tangen. Tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan sin kan, sin itu rumusnya demi, depan per miring. Nah, berarti depannya adalah Y, miringnya adalah R, berarti Y per
R. Kemudian kalau cos sami, berarti sampingnya X, kemudian miringnya R gitu. Dan tangan juga sama, tan desa, berarti depannya Y, sampingnya X gitu. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, biar lebih paham, seperti biasa langsung ke contoh soal. Jadi soalnya ini adalah mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub atau kebalikannya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Kartesius P yaitu min 1, akar 3 menjadi koordinat kutub. Nah, berarti di sini dari kartesius ke kutub ya. Oke, langkah pertama di sini saya akan tetap menggambarkan garis koordinatnya supaya mempermudah sampai jawaban akhirnya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Tadi koordinat kartesiusnya itu adalah min 1, akar 3. Nah, min 1 itu kan berarti negatif ya, berarti di arah kiri ya. Nah, di sini min 1-nya. Kemudian akar 3-nya masih positif, berarti dia ke atas ya. Di sini akar 3. Nah, ternyata ketemu titiknya di sini ya. Oke. Kemudian di sini kan mau mengubah menjadi koordinat kutub. Tadi koordinat kutub itu ditulisnya dengan R, alfa derajat. Berarti langkah pertama kita harus mencari R-nya dulu. Rumus R itu apa tadi? Rumus R adalah akar dari X dikuadratkan ditambah Y dikuadratkan. Ini adalah min 1 dikuadratkan, kemudian ditambah akar 3 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari min 1 itu dikuadratkan jadinya kan tetap 1 ya, min 1 kali min 1 dan hasilnya positif, kemudian ditambah akar 3 dikali akar 3. Nah, kalau akarnya sudah sama berarti tinggal dihilangkan akarnya saja, jadi ditambah 3 gitu. Nah, jadi akar dari 1 ditambah 3 yaitu akar 4. Nah, akar 4 adalah 2. Jadi R-nya sudah ketemu nih, R-nya sama dengan 2 ya. Yang berikutnya mencari alfa derajat. Nah, tadi alfa derajat itu kan bisa menggunakan sin, cos, dan tan. Nah, di sini saya ingin menggunakan cos ya. Nah, berarti kita harus melihat gambarnya dulu nih. Kan sudutnya di sini ya, di pojok yang dekat 0,0. Berarti kita tentukan depannya adalah akar 3, kemudian sampingnya negatif 1, dan miringnya tadi R-nya sudah didapat yaitu 2. Nah, di sini saya ingin menggunakan cos kan, tadi rumusnya cos itu samping per miring. Nah, sampingnya itu ada di sumbu X dan miringnya itu ada di garis R. Nah, X-nya itu kan min 1, R-nya itu 2, berarti min 1 per 2. Nah, di sini berarti cos berapa yang hasilnya negatif 1 per 2. Nah, di sini kan tidak ada tuh di tabel sudut istimewa. Berarti ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Cos berapa sih yang hasilnya negatif 1 per 2? Nah, kebetulan di sini ternyata gambar yang tadi saya buat itu adanya di kuadran 2. Berarti antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemarin berapa coba yang hasilnya negatif 1 per 2. Jadi nanti kalian cari dulu tuh ya. Dan ternyata hasilnya adalah cos 120 derajat. Jadi koordinat kutubnya itu adalah 2,120 derajat. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, konversikan koordinat kutub P yaitu 10,60 derajat menjadi koordinat kartesius. Nah, di sini kebalikannya ya, sekarang dari kutub ke kartesius. Di sini koordinat kutubnya ada 10,60 derajat. Tadi notasinya adalah R, alfa derajat. Berarti 10-nya itu sebagai R dan 60 derajatnya sebagai alfa, ya kan? Nah, sedangkan koordinat kartesius itu notasinya adalah X, Y. Berarti kita harus mencari satu-satu, mencari X dan mencari Y. Untuk mencari X, rumusnya adalah R dikali cos alfa, ya.
Berarti R-nya adalah 10 dikali cos derajatnya adalah alfanya 60 ya. Berarti 10 dikali cos 60 derajat. Yaitu 10 dikali cos 60 derajat adalah setengah. Berarti 10 kali setengah ya, 1/2. Nah ini bisa dicoret 10 sama 2-nya. 10 dibagi 2 yaitu 5. Berarti X-nya adalah 5. Kemudian sekarang mencari yang Y rumusnya hampir sama dengan yang X. Kalau X itu menggunakan cos alfa, yang Y itu menggunakan sin alfa. Berarti R dikali sin alfa. R-nya adalah 10 dikali sin alfanya 60 derajat. Jadi 10 dikali sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti 10 dikali setengah akar 3. Seperti biasa, jangan lupa setengah akar 3 itu sama aja akar 3/2 ya. Jadi 10 dikali akar 3/2. Nah ini bisa dicoret juga, 10 dibagi 2 yaitu 5. Berarti 5 dikali akar 3 yaitu 5 akar 3. Nah jadi koordinat kartesiusnya adalah 5,5 akar 3. Seperti itu. Mudah kan? Oke, silakan dipahami dan video kali ini cukup sampai sini dulu saja. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.